Subhanal munaffisi an kulli madiyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal khafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bismillahi ma syaa Allah, la yusrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-durril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril azhar was sirril zahir wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi fi yawmin hadha ila yawmin mahsyar. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, yang mulia Bapak Haji Bambang beserta Ibu dan keluarga besar, dan doakan rame-rame semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan, keberuntungan, langkah demi langkah segala cita-cita beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya soleh dan solehah, jadi anak yang bisa mengangkat derajat beliau dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Saya hormati Ayah Uji, semakin tua semakin keren, makin gagah, makin necis. Bisa-bisa beliau nih kalau meninggal gak dibungkus pakai kain putih, jadi dipakai jas, pakai dasi. Mudah-mudahan Ayah Uji sehat selalu, panjang umur, dicintai banyak warga nakil. Emang dia iya bang, bener deh. Khasiat apa kan dipakai? Obat yang saya hormati Bang Asik, semoga sehat terus Bang Asik. Ini saya muliakan para ibu-ibu calon ahli surga, karena perempuan itu zinatul hayat, itu perhiasan dunia. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Mana perempuan yang solehah yang ada di sini di malam? Tadi baca Yasin, tadi baca selawat sama Nabi. Sebab kalau perempuan yang kagak soleh mah boro-boro malah cuma baca Yasin ya apa dia? Ya apa kagak? Boro-boro dia berdiri baca selawat, gugam terus goyang kaki. Gak ngerti malam Sabtu goyang terus, tahu-tahu Israel datang. Akhirnya is dead, akan diterima bumi jadi kuntilanak. Apa kerjaannya? Godain Grand sama Gojek. Na'udzubillah min. Tapi ini semua calon-calon ahli surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat semuanya kaget. Bagaimana orang kaget? Oh, kaget semua sahabat. Ini orang mana nih yang kagak mau diajak masuk surga? Kemudian sahabat serentak bertanya, wa may ya Rasulullah, siapa orangnya yang tidak mau kau ajak masuk surga? Orang gila sekalipun kalau ditanya mau masuk surga, mau. Orangnya makin mabok juga ditanya, mau masuk surga? Mau. Lonte kalau ditanya, lu kalau mati pengen masuk neraka atau surga? Surga dong. Semuanya pengen masuk. Tapi ini bikin sahabat kaget. Wa may ya Rasulullah, siapa orangnya yang kagak mau diajak masuk surga bersama engkau? Lalu Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hai sahabat-sahabat, orang yang tidak mau diajak olehku masuk dalam surga adalah mereka yang sepanjang hidupnya
menentang Allah, menentang aku, Rasulnya, menentang nasihat semua para ulama. Hidupnya hanya dipergunakan untuk memperturutkan hawa. Itu yang tidak mau diajak sumsor. Kalau ini mah mau nggak diajak? Mau nggak diajak? Mana? Kafe. Kafe nggak apa-apa, hiburan sekali-sekali, betul nggak? Ini ngomong-ngomong hiburan nih. Saya panggilnya apa ya? Ini ya. Neng apa mbok apa emak ya? Udah saya panggilnya ayang aja ya. Ayang-ayang semuanya. Kalau dipanggil emak ketuaan. Panggil po aja po ya. Kalau panggil bunda saya bukan orang Padang. Saya orang Betawi. Jadi panggil po ya. Saya panggil po ya. Ya po. Kan kalau dipanggil po muda. Kalau dipanggil emak tua. Jadi kalau dipanggil po tuh banyak ngelop lagi ubannya. Po. Jadi begini nih ngomong-ngomong hiburan. Ini kita orang NU untung nih. Jadi orang kalau tahu kedombrongan. Tahu nggak? Ya. Serba kedombrongan kagak tahu, kagak pakai BH, kagak pakai CD. Kerenan. Kirain kita merapat. Kagak tahu BH kagak, CD kagak. Kata dia mempermudah raka suami menuju surga. Tadi itu Maya, Bu, di malam apa ini? Yang janda jangan nyaut, janda. Kalau tapi nyaut, ulegannya mana ulegannya? Ulegannya kagak. Yang janda diam-diam. Mudah-mudahan kalau emang isinya ada janda, jangan sampai nungguin pilpres baru kawin. Pulang dari sini langsung kawin dah. Sama lanang. Ya, insya Allah jangan nyampe tahun 2024, 2022 akhir dah. Mudah-mudahan ada jodohnya lelaki yang baik-baik, amin. Emang masih pada pengen kawin lagi? Emang laki yang kemarin kenapa dihilangin? Laki yang kemarin mana? Mati apa kabur? Mati. Tuh. Saya pernah dengerin kalau ada janda lakinya mati. Paling ngeri itu. Jangan-jangan ntar kalau gua kawin sama dia gua mati kan. Kawin lagi lakinya mati lagi. Pas diperiksa itu punyanya ada jimnya. Jim betok. Soda betok ya. Ada soda betok, ada jim, ada alif-alifan di situ. Tatopnya alif-alifan. Pantas lakinya mati. Para kepo abang-abang yang saya miliki. Jadi begitulah kata Nabi. Umat yang tidak mau diajak masuk surga, seumur-umur hanya maksiat. Kalau ini enggak, hebat ini. Hiburan ada waktunya, amin. Ibadah ada waktu. Hiburan dulu kagak bagus. Maksiat dulu, duit habis. Habis enggak? Habis. Akhirnya kelibat pinjol. Yang bayarin lakinya, akhirnya lakinya mati. Pusing banyak utang. Itu banyak terjadi zaman sekarang. Betul nggak? Betul. Subhanallah. Jadi hidup bagaimana seharusnya? Yang sedeng-sedeng saja. Jadi hidup itu yang sedang-sedang aja. Antara kemauan dan kemampuan harus seiring sejalan. Aku enggak. Kemauan dengan kemampuan. Kita nih orang biasa berteman sama teman yang duitnya banyak. Jangan ikutin dia. Kalau nggak bisa loh. Betul nggak? Kalau bisa kita rada pinter pakai akal kancil. Kita orang biasa, orang sederhana, berteman sama perempuan yang rada kaya. Akal-akalin terus. Biar duitnya keluar buat kita lah. Iya. Pokoknya kita alam-alam terus. Biar duitnya keluar. Dan jangan kita ngikut-ikut gaya dia. Betul kagak? Kita orang sederhana. Bergaul sama teman yang kaya. Ngikut gaya dia. Rumah bisa dijual. Betul benar? Nah teman kan kalau kaya, tasnya baik, paling murah 50 juta. Kalau tas 50 juta, duitnya siapa isinya kira-kira? Agak mungkin cepat. Begitu maksudnya. Kemauan dan kemampuan harus seiring sejalan. Biar apa?
Nah, itu dia maksudnya. Kan kalau orang-orang kaya kayak gitu ibu ya. Ya po. Maksudnya po jangan kepengen aku pengen beli tas 10 juta lah. Isinya berapa? 100.000. Ya kagak akun itu. Kagak imbang itu ya. Jadi gaya hidup bagi orang-orang yang mampu boleh-boleh saja. Kita yang hidup sederhana, antum lihatnya ke bawah. Maksudnya apa? Biar hidup ini bisa kita nikmati. Kan hidup yang paling enak apa? Syukuri. Nih, apapun keadaan, walaupun pakai jamu mede, makan jamu mede digoreng sama terasi, waduh, habis hujan makannya, la ilaha illallah, kelempangan mertua habis kirimin duit 100 juta, aduh, lebih mantep lagi tuh, mantep kagak tuh, makannya sih sama mede, sama terasi diaduk, tapi di rumah ada duit 100 juta, anda kagak? Mertua habis gusuran, alhamdulillah. Hidup pakai begitu. Iya, itu dibagi sebab mantunya baik. Mantunya kan pelit. Jadi waktu dia punya duit banyak, mantunya sering di mertua. Jadi diingetin, kalau buat mantu gue yang loyal sama gua, kasih 100 juta. Alhamdulillah. Tapi ini para pokok semuanya abang-abang yang saya mulia. Jadi kita ini termasuk orang yang mau diajak masuk surga oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki kelembutan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maha lemah lembutnya Nabi di atas segala maha lembutnya semua makhluk. Malaikat punya nafsu, dia tidak punya nafsu. Tapi malaikat pernah sempat marah ketika Nabi dicaci maki bahkan dilempari batu ketika ditolak. Padahal malaikat nggak punya emosi, nggak punya nafsu, hanya punya akal. Tapi ketika Nabi dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy, malaikat marah. Kata malaikat Jabal Taib, ya Muhammad, andai kata kau izinkan aku mengangkat ini gunung Jabal Taib, akan aku timpakan kepada penduduk Taib agar mereka semuanya musnah. Tapi apa jawab Rasulullah dengan kelemah lembutan bicaranya? Ya malaikat, aku ucapkan thank you very much atas bantuan. Ya, malaikat kan bisa ngomong Inggris. Nah, iya. Kan tidak izinkan ya Muhammad, kalau mereka kau hancurkan sekarang, lalu siapa nanti akan beriman? Tapi mereka tetap menyakiti, bahkan mengkhianatimu, bahkan merendahkan kerasulanmu Muhammad. Bagiku tidak masalah. Kalau mereka sekarang diazab, tidak akan ada keturunan yang menyembah. Lalu biarkan mereka, nanti anak turunnya sabar. Di Taif dapat satu pemeluk Islam namanya Adas, tukang kebun, masuk Islam. Begitu sabarnya, lembutnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka dari hadis-hadis yang keluar dari mulut beliau, sampai ada satu hadis yang mengatakan seorang lonte yang ngasih minum anjing dengan rahmat Allah, dengan kebaikannya Nabi Muhammad, itu lonte masuk. Coba bayangin tuh Bu, baik nggak Nabi Muhammad? Baik nggak? Nyaut apanya pecah. Minta bisonang yang bisa nyelamatin Nabi Muhammad, yang bisa nyelamatin kita cuma Nabi Muhammad, bukan laki lu, bukan pagi. Ayo udah nggak tahu di mana tuh ada di Nabi. Yang nyelamatin kita nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah biar pada. Sebab nanti di akhirat masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu Hari itu hari kiamat, hari yang menggetarkan dunia. Semua orang ketakutan. Subhanallah. Pada hari itu, saudara lari dari saudaranya, istri lari dari suami, suami lari ninggalin bininya. Belum juga sampai hari kiamat, banyak bini yang ninggalin lakinya. Belum juga sampai hari kiamat, banyak laki yang kawin lagi ninggalin bini tuanya.
Betul kagak? Betul kagak? Semuanya ngurus apa? Ngurus masing-masing dirinya. Semua pertanyaan dalam hatinya, apakah aku ini selamat? Apakah celaka? Cuma dua pertanyaan. Kita milihnya yang selamat apa yang celaka? Selamat apa celaka? No, selamat di portal nungguin. Kita pilih selamat. Selamat maksudnya dari azab kok. Azab akhir. Kalau pengen selamat kata Nabi, Allah'ani, taati aku, taati Nabi, semampumu, semampu kita. Maksudnya kalau semampu kita, kan kalau kewajiban sama kesunahan mah beda ya Bu ya? Beda ya Bu ya? Kalau wajib ditinggal boleh apa enggak? Ya. Kita sebagai orang Islam punya kewajiban berapa kali sehari semalam? 5, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi bagi perempuan banyak diskonnya. Ketika men 7 bulan, dia kagak boleh sembahyang selama 7 bulan. Banyakan perempuan kan ini, asal dicolek sama lakinya, lagi men mbak. Sial amat lu men bulu, dobol kali lu. Belum dibundel, aduh. Nih, nggak boleh menolak yang punya laki nih, yang punya suami, yang punya, jangan jauh. Karena suaminya nyolek, kapan? Sekarang mah, oke. Langsung tuh, muter, goyang kayak gangsing. Dia orang suaminya kok, jangan pernah menolak kecuali ibu lagi sakit. Bapak juga kalau istri lagi sakit jangan dipaksa. Kemarin sakit, lama Pak, kemarin dulu tahun 2021 sakit saya. Ini baru sakit lagi sekarang. Kadang-kadang laki juga gak ngerti. Dirinya men, katanya men mulu. Dirinya sakit, itu sakit mulu. Itu lakinya bebek pedang buat kan ya. Agak ngerti diri sakit, Masya Allah. Enggak, saya mah gak pernah. Saya gak pernah nanya-nanyain. Bini saya yang langsung-langsungin. Nih semuanya. Jadi kalau pengen diajak masuk ke dalam surga oleh Rasulullah, ata'ani, taati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah termasuk orang yang taat kepada beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam Jumat kita adakan pembacaan Yasin. Kita ingat mendoain diri kita dan mendoain leluhur kita yang sudah pada pulang ke alam apa? Alam sutra. Alam kubur, alam bangsa. Kita diperingati bakal pulang. Semua mau naik apa pulang ke sana? Mau naik apa? Semuanya naik turun. Tapi yang paling penting semua bawa amal iman dan amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali hanya ini yang dapat saya ngomongin, saya sampaikan, saya nasihatin. Bukan saya nasihatin semuanya, tapi saya nasihatin diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua sama-sama jadi orang baik. Amin. Jadi orang benar, jadi orang soleh, jadi orang solehah, jadi orang jujur, jadi orang taat kepada Allah, kepada Rasul. Jadi orang yang memiliki cinta dan kasih sayang kepada sesama. Amin. Tidak ada rasa kesel, dendam, rasa kecewa dan lain sebagainya. Semuanya kita hilangkan. Sebab duduknya kita di sini adalah untuk silaturahim dan senantiasa menjaga kebersamaan. Hadiahnya dari Allah apa? Panjang umur, awet muda, badan sehat, banyak rezeki dan banyak sahab. Kalau mau hajat gampang tinggal telepon nih. Betul kagak? Kalau mau ngatin nih. Kalau mau jadi pengantin lagi kan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.